I got Jesus, I got all that I could ever need. Tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, saudara. Saya percaya bahwa goal dari kekristenan adalah kita ini melakukan kehendak Tuhan. Ya, Yesus berkata, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, dan kita mau belajar hari ini bagaimana kita hidup melakukan kehendak Bapa itu. Dan memang melakukan kehendak Bapa itu tidak mudah, tapi kalau kita mau, maka Tuhan akan memampukan. Ya, bayangkan satu saat kita semua akan menghadap Kristus satu saat kelak, dan Tuhan gak tanya apa yang kau miliki, berapa hartamu, berapa depositmu, apa jabatanmu di gereja, di perusahaan, di mana saja, itu tidak penting bagi Tuhan. Tapi satu saat kita akan berdiri di hadapan Tuhan, dan Dia akan bertanya, berapa banyak engkau melakukan kehendakku selama engkau hidup. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan semua orang tentunya ingin mencapai apa yang dia mau di hidup ini. Hari-hari ini dunia terus berusaha menuntut kita untuk mencapai apa yang kita mau, untuk mengejar semua mimpi-mimpi kita. Kenapa? Demi sebuah kata, yaitu kenyamanan. Dan semua orang pasti suka yang nyaman. Karena yang tidak nyaman itu tidak enak. Tapi yang nyaman itu enak. Tapi seringkali kenyamanan membuat orang tidak peka dengan suara Tuhan. Kenyamanan seringkali membuat kita lupa dengan kepentingan Tuhan. Ya, dan di Alkitab hari ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, sudah pasti kita harus meninggalkan kenyamanan kita. Berapa banyak yang ingin melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya? Angkat tangan. Yang tidak mau pulang saja. Amin. Saya yakin saudara ke gereja karena saudara rindu mengetahui kehendak Tuhan. Ya, bahkan seringkali kita nyanyi di gereja, ya, hidupku ini bagimu Tuhan, ya. Bahkan Tuhan adalah Tuhan di hidupku, nafasku adalah Tuhan. Tapi berapa banyak kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita dan meminta kehendak Tuhan terjadi di hidup kita. Ya, bahkan dalam perkara-perkara kecil Tuhan mau kita melibatkan Dia, saudara. Karena waktu kita libatkan Tuhan, ya, segalanya akan menjadi berbeda. Di saat dunia menuntut engkau untuk, ya, engkau harus jadi lebih pintar, lebih hebat, lebih begini, ya, seringkali kita lupa bahwa Tuhan menuntut kita untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, untuk semakin mengerti kehendak Tuhan. Ingat loh, goal dari kekristenan kita adalah kita mengerti kehendak Tuhan dan berusaha untuk melakukannya. Saya akan ambil satu tokoh dalam Alkitab hari ini dan kita akan belajar dari kehidupan Musa. Ya, Musa itu adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Bahkan kehidupan Musa dijadikan contoh sebagai gambaran Kristus yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Kita tahu bersama bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir, itu sesuatu yang tidak enak. Saya percaya saudara sudah tahu bagaimana sejarah bangsa Israel. Ya, masa orang Kristen nggak tahu? Itu sejarah di Alkitab yang harus kita tahu loh. Ya, berapa banyak yang tahu sejarahnya bangsa Israel? Ya, yang tidak tahu berapa banyak? Banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Karena saya tahu yang duduk di gereja ini banyak yang tidak lulus sekolah minggu. Ya toh? Kita tahu bersama sejarah bangsa Israel itu dari kisahnya Abraham. Bapa orang beriman. Abraham punya anak dua, namanya siapa? Joko dan Bambang. Kalau versi Jawanya begitu ya. Abraham punya anak dua, yaitu Ismail dan Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Dan Ishak itu punya dua anak. Namanya siapa? Yakub dan Esau. Dan Yakub dipilih Tuhan untuk menerima hak kesulungan. Lalu Yakub punya anak, saudara. Ketika satu malam Yakub bergumul dengan Allah, dan disitulah Tuhan mengganti namanya menjadi Israel.
Yakub punya anak yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Makanya kalau punya duit, jangan cuma ke Swiss atau ke Eropa. Jalan-jalanlah ke Israel. Supaya saudara melihat, oh kisah di Alkitab itu ada ya. Oh di sini kejadiannya, oh di sini, oh bener ada. Amin. Ya. Tidak perlu berdoa di tembok ratapan, tidak usah. Ya, karena tembok ratapannya pindah di Pakuwon. Terutama buat bapak-bapak. Ya, kalau istrinya sudah masuk ke tempat brand, merataplah kau di tembok itu. Lalu saudara, ketika akhirnya bangsa Israel itu menjadi mereka 12 suku Israel, dan kemudian Tuhan tahu akan datang kelaparan di tanah Kanaan, lalu Yusuf dibuang dari keluarganya, dan Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dia dijual sebagai budak. Dan di sana Yusuf punya jabatan, lalu Yusuf mulai mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Dan ketika Yusuf artikan mimpi, 7 tahun akan ada masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Di 7 tahun kelimpahan ini Yusuf bilang sama raja, kamu harus bikin gudang yang besar, lumbung yang besar, simpan semua hasil panen di lumbung. Supaya ketika terjadi kelaparan, di Mesir akan ada bahan makanan. Dan benar ketika terjadi masa kelaparan yang besar yang menimpa seluruh bumi, kata Alkitab. Dan hanya di Mesir yang ada gandum dan jelai. Lalu keluarga Yusuf akhirnya pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Ketika mereka membeli makanan di sana, Yusuf kenal dengan keluarganya. Ini dulu saudara-saudaraku yang buang aku. Tapi mereka tidak kenal Yusuf, karena Yusuf sudah pakai jubah kemuliaan. Yusuf sudah terawat, mereka tidak terawat. Memang beda antara orang yang terawat dengan yang tidak. Yang tidak terawat, yang hidupnya dulu buang keluarga, berdosa, iri hati, sakit hati, ya gitu-gitu terus nasibnya. Tapi Yusuf sudah dimuliakan Tuhan. Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Dan akhirnya Yusuf berkata, waktu akhirnya dia cerita, aku ini Yusuf yang kamu buang dulu. Mereka ketakutan, jangan-jangan Yusuf hukum. Tidak, Yusuf peluk mereka dan Yusuf bilang, aku mengampuni kamu. Karena Tuhanlah yang bekerja di balik semuanya ini. Sebab Tuhan tahu, aku harus memelihara engkau sebagai keluargaku. Lalu Yusuf bilang, kalian pulang, panggil papa dan bawa papa ke sini. Ujub siap menerima kalian di sini. Kata Ujub. Itu nama kerennya kan? Lalu mereka pindah semua ke Mesir. Itulah sejarah bangsa Israel berada di Mesir. Sudah mengerti sekarang anak-anak sekolah minggu? Banyak yang duduk di gereja ini tidak ngerti Alkitab. Saya tahu dari muka-mukamu ini. Tidak ngerti firman. Dan akhirnya ketika mereka ada di Mesir, Alkitab berkata karena Yusuf punya jabatan, Raja Fir'aun memberikan semua fasilitas kepada mereka. Orang Israel bertambah banyak, mereka menjadi kaya, diberkati sebab janji berkat ada di atas kepala mereka. Mereka menjadi bangsa yang besar di Mesir, mereka menjadi kaya raya, lalu akhirnya Raja Fir'aun mati, Yusuf mati. Ganti raja baru, peraturan juga berubah. Raja yang baru naik, Fir'aun yang baru berkata, ini tidak boleh begini. Orang-orang Israel, orang Ibrani ini pada hidup di sini, mereka diberkati, mereka menjadi kaya, padahal ini tanah kita bukan tanah mereka. Marilah kita menjadikan mereka budak-budak kita di sini, supaya mereka tidak semakin besar, tidak semakin diberkati. Dan Fir'aun berkata, setiap bayi Ibrani yang lahir harus dan wajib dibunuh, terutama bayi laki-laki. Di saat itu lahirlah Musa, seorang yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Waktu Musa lahir, mamanya lihat, aduh anak saya ini cakep. Sayang kalau dia dibunuh sama Fir'aun. Lebih baik saya bikin peti, lalu dilapisi dengan daun papirus. Karena di sungai Nil itu banyak buaya. Dan daun papirus itu tidak disukai buaya. Musa dibikinin peti yang dilapisi dengan daun papirus dan dihanyutkan di sungai Ciliwung.
di sungai Nil. Ketika putri Fir'aun lagi mandi dengan dayang-dayangnya, dia lihat ada peti yang hanyut. Itu apa ya? Dayang-dayangnya ambil, ketika diambil ternyata isinya bayi. Bayinya cakep banget. Lalu putri Fir'aun bilang, ini pasti anak orang Ibrani yang dibuang karena dia takut akan dibunuh. Tetapi putri Fir'aun jatuh cinta dengan Musa yang bayi ini yang lucu. Lalu dia ambillah bayi Musa ini dan dibawa pulang ke istana. Ini sebuah gambaran bahwa orang yang dipilih Tuhan, yang akan melakukan kehendak Tuhan, dia akan tetap dipelihara Tuhan. Di tengah keadaan, goncangan, terpaan, tekanan, ancaman sehebat apapun, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal atas kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Yang ironis adalah harusnya Musa ini bayinya dibunuh. Tapi Tuhan mengubah, justru Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Dapat semua fasilitas raja. Dia diasuh oleh putri Fir'aun. Dia bertumbuh menjadi pangeran yang luar biasa. Lalu ketika Musa sudah dewasa, Musa tahu bahwa dia ini adalah dari orang Ibrani. Dia tidak rela melihat setiap hari, Musa melihat tangisan, Musa melihat siksaan di mana orang Israel diperbudak, kerja paksa, dipukuli, mereka disiksa. Dan ketika saat Musa sedang jalan-jalan di dekat istana, dia melihat ada orang Israel yang disiksa oleh orang Mesir. Lalu jiwa kepahlawanannya berteriak, saudara. Dia bilang, kenapa kamu pukul orang yang tidak bersalah itu? Dan orang Mesir bilang, memang kami tugasnya untuk menindas mereka ini. Musa marah, dia pukul orang Mesir itu sampai mati. Dan ketika mati, Musa tanam dia di pasir. Tapi ada orang yang melihat dan berkata, aku akan kasih tahu ke Fir'aun bahwa kamu sudah membunuh orang Mesir. Dan akhirnya Fir'aun tahu, dan mereka akan membunuh Musa, saudara. Lalu akhirnya Musa melarikan diri dari Mesir. Dia lari sampai ke daerahnya orang Midian. Itu jauh, saudara. Sejauh mungkin dia lari. Musa menjadi buronan saat itu. Lalu adik-adik, saya kok kayak mendongeng di sekolah minggu ya. Semuanya terpesona mendengar ceritanya. Saya tahu kalau baca sendiri mesti malas. Jadi saya ceritakan ini. Ketika Musa sampai di tanahnya orang Midian, ada anak-anak gadis yang lagi terancam mau dirampok, dijahatin orang, lalu Musa menolong mereka. Anak-anak gadis ini pulang ke rumahnya dan bilang sama papahnya yang bernama Pak Yitro. Papa, tadi kami ini mau dijahatin orang. Tapi ada seorang pemuda Mesir yang ganteng yang menolong kami. Yitro adalah seorang imam di Midian, hamba Tuhan. Dan dia adalah seorang pengusaha yang memiliki peternakan yang cukup besar. Dia bilang sama anak-anaknya, kamu kan sudah ditolong sama pria itu. Kenapa kamu tidak ajak pria itu dinner di rumah kita? Dengar anak muda, kalau kau hidup mau melakukan kehendak Tuhan, kau akan ketemu dengan mertua yang peternak, orang kaya, ya. Kalau di sini nggak ada ternak sapi dan kambing, ya kalau nggak peternak ayam, babi lah ya. Lalu saudara anaknya bilang, oh iya Pak, boleh diajak ini pemuda yang ganteng ini makan malam di rumahnya. Lalu Pak Yitro bilang begini, Musa, aku punya anak yang cantik namanya, ya, siapa istrinya Musa? Sipora, kamu nikah sama dia ya? Wih, Musa langsung dapat mertua kaya, peternak, dapat istri cantik. Musa bilang, puji Tuhan. Buronan, melarikan diri, mau dibunuh sama Fir'aun, lari ke Midian, ketemu mertua kaya, ketemu istri cantik. Puji Tuhan. Lalu Musa mulai hidup dalam kenyamanan di sana. Punya istri, mertua kaya, punya anak, dia berada di zona nyaman.
Dan dia lupa dengan nasib keluarganya yang ada di Mesir. Dia nggak lagi mendengar teriakan mereka, dia tidak lagi mendengar rintihan mereka, dia lagi tidak melihat kesengsaraan saudaranya. Yang penting aku sudah. Itu yang dicari semua orang. Kau juga begitu kan? Wes aku ndak peduli, pokoknya aku ki duwe kerjaan, duwe duit, duwe pekerjaan, duwe keluarga, yo wes cukup itu tok Tuhan, aman. Itu kan semua yang dicari manusia toh. Yang kita cari kenyamanan kan. Nggak perlu lagi bergumul. Maka kalau sudah nyaman, nggak peduli lagi dengan hati Tuhan, nggak peduli lagi dengan urusan Tuhan, dengan bangsaku, dengan sesamaku, itu urusannya. Tapi Tuhan itu peduli, saudara. Dan dia masih cari orang-orang yang mau melakukan kehendaknya. Nah, satu kali ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba, buka Keluaran pasal yang ketiga. Alkitab berkata begini, saudara, kita baca sama-sama Keluaran pasal yang ketiga. Adapun Musa, ia biasanya menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu padahal ada api? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Zaman dulu orang gak kudus memandang Tuhan pasti mati. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu, tapi Musa sudah tidak mau tahu. Tuhan mendengar penderitaan mereka, tapi Musa sudah tidak dengar. Tuhan mendengar seruan mereka. Lagu tadi kan, saat kau perlu saat kau, enak sekali kita ini. Saat perlu Tuhan tahu. Tapi saat Tuhan perlu kau tahu enggak? Saat Tuhan bicara kita tahu enggak? Saat Tuhan membutuhkan kita, kita mau enggak untuk dipakai Tuhan? Dan dikatakan di sana Tuhan bilang, kau tidak tahu tapi aku tahu. Engkau enggak dengar seruan mereka tapi aku dengar. Engkau enggak tahu penderitaan saudara-saudaramu karena engkau sudah enak tapi aku dengar. Dan akhirnya Tuhan berkata begini, sebab itu ayat 8, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris dan orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, saya mau tanya, kira-kira ini berita enak bagi Musa atau tidak enak? Tidak enak. Musa ini melarikan diri dari Mesir karena dia di sana bunuh orang dan dia buronan. Hal yang paling tidak disukai Musa adalah kembali ke Mesir. Karena di sana ada masa lalunya yang kelam. Kalau bisa dia jangan ketemu orang Mesir. Tapi kalau Tuhan bekerja, apa yang tidak kau sukai, sesuatu yang tidak nyaman bagimu, seringkali itu yang Tuhan suruh kau lakukan. Kita hari ini tidak akan disuruh Tuhan pergi ke Mesir. Tapi Tuhan meminta engkau menyelesaikan masa lalumu. Tapi hari ini Tuhan meminta untuk engkau melakukan kehendak Tuhan. Saya tidak usah bicara tentang saudara harus disuruh pergi kemana. Tapi hari ini saya mau tanya saudara,
Kalau saudara berantem di rumah suami istri, kehendak Tuhan engkau berdamai, kehendak iblis engkau terus berantem. Yang saudara dengar setan atau Tuhan? Tolong jujur. Halo? Ya setan bilang, jangan mau mengampuni, memang suamimu itu menjengkelkan. Setan bilang sama suami, istrimu tuh cerewet. Jangan mau. Tuhan bilang berdamai. Itu kehendakku. Saudara dengerin setan atau dengerin Tuhan? Yang dengerin setan, angkat tangan. Enggak ada yang mau angkat tangan di sini. Yang dengerin Tuhan, angkat tangan. Insya Allah. Sulit saudara melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Bertentangan dengan kenyamanan kita, bertentangan dengan daging kita, bertentangan dengan kemauan kita, karena kita selalu pengen nyari aman untuk diri kita. Tapi kalau Tuhan minta, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Anak muda, karena yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu itu adalah kekudusan. Tapi berapa banyak anak muda yang lebih suka melakukan apa yang Tuhan tidak mau? Berapa banyak yang terikat dengan film porno? Tidak usah angkat tangan. Berapa banyak yang terikat dengan kenajisan, dengan percabulan? Berapa banyak anak muda yang terikat dengan rokok, narkoba, minuman keras, dugem? Kau tahu itu bukan kehendak Tuhan. Tapi berapa banyak kali kau terus jatuh dan kau lebih mencintai kehendak setan daripada kehendak Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang, berat. Tapi kau harus melakukannya kalau kau mengasihi Tuhan. Yang homo, tidak usah angkat tangan. Tuhan tidak menghendaki itu dalam hidupmu. Karena dia menciptakan itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Eden. Ya, bertobat loh. Wanita-wanita yang jadi ani-ani no simpanan tobat kau, yes sama aja itu, yes ya, ani-ani no simpanan no. Kalau kau disuruh hari ini Tuhan tinggalkan itu, tapi kau bilang aku udah punya apartemen, sorry bu, aku udah dikasih mobil sama omku, sama si om, nggak tahu om Agus atau om Bambang itu, nggak tahu om siapa lah, bertobat itu om itu. Kau harus tinggalkan semua kenyamanan itu dan engkau harus mulai dari bawah. Apakah kau rela untuk melakukan kehendak Tuhan? Tuhan suruh kau, ayo tinggalkan semua itu, kau mau? Atau kau lebih memilih kedaginganmu dan berkata lebih nyaman begini, urusan masuk neraka nantilah. Atau aku jalani dulu Tuhan, kalau udah mau mati baru tobat. Kau pikir kau siapa? Bapak-bapak yang di luar suka selingkuh, yang gak peduli dengan rumah tangga, gak peduli dengan anak, kamu hidup bagi dirimu sendiri. Sementara kehendak Tuhan itu engkau menghargai istrimu, mencintai istrimu. Ya, ada satu saat bapak-bapak bilang sama saya gini, Bu, saya ini dulu kalau cari ayat itu, selalu saya cari itu ayat yang buat istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu selalu saya pakai untuk menyerang istri saya. Tapi waktu saya dengar khotbahnya Bu Debi, saya syok. Karena waktu ibu khotbah, ibu bacakan yang untuk suami. Ternyata yang untuk suami lebih berat. Bunyinya begini, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Berat nggak itu bapak-bapak? Berat nggak? Bapak-bapak harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan jiwanya, tubuhnya, nyawanya untuk jemaat. Wow nggak? Setelah tahu ayat itu dia bilang, saya tidak berani lagi kasih tahu istri saya. Karena ternyata yang untuk suami lebih berat, ibu. Saya bilang sama bapak itu, Pak, kau tidak usah tuntut istrimu tunduk. Kalau bapak mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kau tidak suruh istrimu tunduk, Pak. Itu otomatis. Bapak baru masuk rumah, istrimu jalan udah begini.
Itu yakin saya bapak-bapak. Asal kau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi. Itu wow banget itu. Wow, memang Alkitab pun tidak pernah salah. Jadi tolong direnungkan ya bapak-bapak. Saya yakin kalau ada suami yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, itu tidak perlu kau suruh istrimu tunduk. Dengan sendirinya, ibu-ibu mau tunduk nggak sama suami yang begitu? Kenapa nggak semangat ngomongnya? Saya ini sudah bela kau loh ibu-ibu. Tunduk kan? Istri gila yang tidak tunduk kalau suaminya begitu. Jam pulang kantor sudah di rumah, mengasihi istri, mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak seperti Kristus. Wah, itu surga di rumah sudah. Ya, jadi saudara melakukan kehendak Tuhan itu memang tidak mudah, tapi kalau kita lakukan itu yang membawa kebahagiaan di hidup kita. Tapi Musa syok ketika mendengar Tuhan bilang, kau akan aku utus pergi ke Mesir. Kamu temui itu Raja Fir'aun dan bilang, aku disuruh Tuhan. Lalu Musa bilang begini, karena saking kagetnya Musa bilang begini sama Tuhan, ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa tahu masa lalunya kelam di Mesir. Dia bunuh orang, dia buronan. Tapi Tuhan gak terlalu peduli dengan masa lalumu. Yang Tuhan lihat masa yang sekarang. Sepahit apapun masa lalumu, itu tidak akan pernah menghentikan Tuhan untuk bisa pakai engkau dengan caranya yang hebat dan luar biasa. Jangan peduli dengan masa lalumu. Jangan dengar tuduhan iblis tentang masa lalumu. Yesus sudah mengampuni kita. Asal kita mau hidup baru, asal kita mau bertobat. Makanya Musa ingetin, siapa aku Tuhan? Aku ini pembunuh. Tapi kan Tuhan tahu itu. Lalu Tuhan berkata kepada Musa begini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tidak peduli sekelam apa masa lalumu, kalau Tuhan menyertai engkau, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Waktu Tuhan panggil saya juga bilang, Tuhan siapa aku? Saya ini cuma dulu seorang yang berdosa, yang udah kepengen mati bunuh diri untuk mengakhiri hidup saya, karena saya rasa semuanya sudah hancur. Tapi Tuhan berkata, aku yang akan menyertai engkau. Ini perbedaannya waktu kita disertai oleh Tuhan. Saya, apapun yang hari ini saya alami, saya bisa ada sampai seperti hari ini, itu semua hanya karena satu hal, yaitu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Dan kita semua perlu penyertaan Tuhan. Dalam engkau berbisnis, dalam engkau melayani, dalam engkau sekolah anak muda, dalam hal engkau pilih jodoh, sertakan Tuhan senantiasa. Lalu saudara, akhirnya Musa itu dia tentang Tuhan terus, dia alasan terus, dia berargumen terus. Tapi Tuhan, kalau mereka tanya, emang benar Tuhan yang mana yang menyuruh kamu datang? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan bilang, katakan kepada mereka, kalau mereka tanya siapa Tuhan yang menyuruh engkau, bilang kepada bangsa Israel, namanya Tuhan itu, aku adalah aku. Tuhan bilang, katakan kepada mereka, aku adalah aku yang menyuruh aku untuk datang ke sini. Apa maksud dari aku adalah aku? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan berkata aku adalah aku, tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Baik itu Raja Fir'aun, baik itu siapapun, masa lalumu, masa yang suram hari ini, waktu kau disertai Tuhan dan dia berkata aku adalah aku, itu artinya tidak ada satu batasan bagi Tuhan untuk bekerja dengan kedaulatannya di dalam hidup. Ini nama yang ajaib. Aku adalah aku. Tuhan adalah Tuhan. Siapa yang bisa menghalangi dia?
Dia terlalu dahsyat, dia terlalu ajaib. Dia bilang, kamu katakan, aku adalah aku. Musa bilang, Tuhan, apa tanda bahwa engkau menyertai aku? Tuhan bilang, di tanganmu ada apa? Musa bilang, ada tongkat. Coba lempar tongkat itu ke tanah. Dan Musa melempar tongkat itu ke tanah. Dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi uang. Oh, ular. Ya, cukup baik dulu belajar sekolah minggunya. Dan Tuhan bilang, pegang ekornya. Waktu Musa pegang, tiba-tiba ular berubah menjadi tongkat. Tidak cukup dengan itu, Tuhan bilang, masukkan tangan kananmu ke dalam bajumu. Ketika Musa disuruh keluarkan tangan itu, sudah penuh dengan kusta menjadi putih. Tuhan berkata, masukkan lagi ke dalam jubahmu. Musa masukkan, keluarkan. Waktu Musa keluarkan, tangannya menjadi sembuh. Dan Tuhan bilang itu cukup. Musa masih ngomong lagi, Tuhan maaf, aku ini seorang yang berat lidah. Aku tidak bisa ngomong, aku ini tidak pandai bicara. Tuhan bilang, siapa yang ciptakan lidah manusia? Siapa yang ciptakan mata manusia untuk melihat? Siapa yang menciptakan mulut manusia untuk bicara? Bukankah itu aku? Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, kau tidak perlu alasan, saudara. Waktu Tuhan suruh kau mengampuni orang yang bersalah, yang bawa lari duitmu, 1M, 2M, berapa M. Dan kau bilang, gak bisa Tuhan, terlalu berat yang dia lakukan sama saya gak bisa mengampuni. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan hati? Aku Tuhan, kau cuma tinggal minta aja, Tuhan, aku mau mengampuni dia, tapi aku tidak mampu, beri aku hati yang baru. Maka Tuhan akan beri. Tuhan mampu melakukannya, tapi kadang-kadang karena kita tidak minta, dia menunggu niat dari hati kita, saudara. Barulah dia bisa bekerja. Kemarin kami lagi mau landing di Surabaya, sudah diumumin begini, para penumpang yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Surabaya. Kenakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, lipat meja, dan buka jendela. Udah siap-siap ini, senang, yes, sudah mau lihat-lihat, udah kelihatan di bawah. Sudah siap-siap, terus diumumin lagi. Ting tong. Maaf Bapak Ibu, karena kami mendapatkan pemberitahuan dari Bandara Surabaya bahwa saat ini sedang hujan deras di bandara. Jadi kita tidak akan mendarat sekarang, kita akan berputar-putar dulu di udara. Kalau putar-putar di Pakuwon Mall, ya, sedap, hari yang mantap. Masalahnya ini suruh berputar di kalau di Pakuwon bisa cari rujak cingur dulu, ya Pak? Jalan-jalan kemana gitu. Ini di udara. Saya pikir, biasa kayak gitu. Saya main game ini di udara. Saya ini di udara itu kalau nggak baca Alkitab, saya main game. Karena memang udah nggak tahu mau ngapain itu. Saya main game. Tiba-tiba saya lihat-lihat jam, udah lama ya, tak lihat jam, hampir setengah jam, putar-putar di udara. Lama itu saudara, setengah jam, kalau di darat nggak terasa. Kalau di udara, lama banget. Saya lihat jam, terus saya tiba-tiba ingat gini, itu kan sering ya, nanti kita nggak bisa turun karena udah sore, nanti dibawa turun di kota lain. Iya kalau ada pesawat lagi, kalau enggak, biasa kita nginep. Saya dulu pernah mau turun Pekanbaru, nggak bisa turun, saya turun di Batam, nginap semalam di hotel, akhirnya batal pelayanan, balik lagi ke Jakarta. Saya pikir-pikir gini, aduh ini kalau mendarat di Bali, terus kita nginap lagi di sana, terus saya, aduh kacau semua ini. Terus saya bilang gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan, masa itu cuaca nggak terang-terang? Terus ada suara di hati begini, lah kan kau tidak berdoa. Kau kan dari tadi main game. Kadang-kadang memang pendeta ini juga perlu bertobat. Jangan bilang pendeta, saudara, ya. Kadang-kadang pendeta ini juga memang, ya. Karena saya pikir udah biasa lah, nanti juga terang, nanti juga apa. Tuhan ingetin, kamu kan dari tadi nggak doa. Kamu kan sibuk main game. Pendeta juga perlu bertobat. Apalagi tetap pendeta pokoknya nomor 1. Biar salah juga tetap bertobat ya. Akhirnya saya berdoa, saya bilang, oh ya Tuhan ampuni saya. Saya matikan game saya tutup mata Tuhan. Engkau yang berkuasa atas langit, atas hujan, atas badai, atas alam semesta. Tuhan Yesus, aku berdoa, biar hari ini kita bisa turun di Surabaya. Tolong Tuhan itu hujan, hentikan sejenak supaya pesawat ini bisa turun. Amin, amin.
Tiba-tiba di hati saya bilang begini, tunggu beberapa saat, 5 menit, nanti ada pengumuman. Saya tunggu, benar 5 menit, ting tong. Para penumpang yang terhormat, kami barusan mendapatkan pemberitahuan dari Bandara Surabaya bahwa semua sudah baik dan kita akan segera mendarat. Tuhan loh. Ya. Kadang-kadang kita ini lupa loh menyertakan Tuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, dari tadi kek. Ya kan kamu yang gak berdoa dari tadi. Ya perkara-perkara kecil ini loh. Seringkali kita lupa melibatkan Tuhan. Sedangkan perkara yang begini aja kita perlu melibatkan Tuhan. Apalagi dalam perkara besar. Berani orang-orang itu hidup tanpa Tuhan. Bikin dosa tanpa Tuhan. Bapak-bapak selingkuh bolak-balik tanpa takut Tuhan. Kau pikir kau selingkuh-selingkuh terus itu. Jantungmu itu Tuhan yang bikin. Satu saja urat jantungmu digunting Tuhan. Mati kau. Tobat. Amin. Ada orang gak takut Tuhan. Hidup berbuat dosa seenak-enaknya saudara. Sama istri galak, sama anak galak, sama selingkuhan. Tolong jawab bapak-bapak. Kucing garong. Ya ada loh, ada orang-orang tidak takut Tuhan begini. Kita ini saudara bisa bangun pagi aja itu udah anugerah. Ya. Mari kita ingat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ih tinggal 7 menit jamnya. Rusak nih jam. Lalu akhirnya Musa beralasan Tuhan bilang semua itu aku yang ciptakan. Aku bisa melakukan, tapi aku mau melihat niat hatimu dulu, kau mau atau tidak. Akhirnya Musa menyerah dan berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu, pakai aku Tuhan untuk melakukan kehendakmu. Saudara, kenapa kita perlu melakukan kehendak Tuhan? Yang terakhir kita buka bersama Matius pasal yang ke-7. Ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ini gongnya supaya kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata nanti satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan Tuhan gak tanya, jabatan di gerejamu apa? Mau kamu pendeta, mau kamu jemaat, mau kamu pengkhotbah, mau kamu gembala sekalipun, kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang mau melakukan kehendak Bapa. Seringkali kehendak Bapa itu tidak enak. Bahkan seringkali Tuhan akan minta uangmu loh. Apa kata Abu buat pendeta ngomong duit? Kagak, asal pendetanya juga melakukan. Waktu kami mulai diberkati Tuhan, ketika setelah pandemi, saya pernah cerita kita nggak ada uang buat makan, nggak tahu cuma 10 juta waktu itu uang kita. Tiba-tiba di pandemi Tuhan berkati kami lewat YouTube saya dimonetisasi. Setelah habis pandemi, ya saya mulai punya duit saudara dari hasil di YouTube. Tiba-tiba kami berdoa, Tuhan, apa kehendak Tuhan nih kami diberkati? Tuhan bilang buka sekolah misi. Sekolahkan orang-orang yang tidak mampu dari daerah, kasih gratis yang tidak mampu. Terus Tuhan, ya pakai uangmu yang di tabungan. Aku kan bukan orang kaya Tuhan, aku tidak cari orang kaya. Lalu kami berdoa, berapa yang mau ditaruh Tuhan? Ya kamu taruh dana awal untuk pembangunan 2M. Buat saudara uang 2M itu besar nggak? Oh besar juga ya? Saya kira cuma buat saya. Buat saya waktu itu bukan besar lagi, besar banget. Bayangkan dari cuma 10 juta sebelum pandemi. Tapi kami harus taat saudara. Sakit tuh loh, sakitnya tuh di sini. Ya kalau Tuhan minta 200 juta atau 100 juta dengan sukacita, enggak main-main 2M. Tapi saya dan suami bilang, semua kan milik Tuhan. Kita belajar untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Berat banget. Nget. Kalau orang punya uang 200 miliar, mintanya ya 10 miliar atau 2M, itu mah kecil. Masalahnya cuma itu yang kami punya. Tuhan suruh tabur semuanya. Please deh, kami belajar nabur. Pembangunan selesai habis 4 miliar lebih. Dan kami melihat
Melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Tapi ketika engkau mau taat dan setia, Tuhan yang berjanji, Dia akan pelihara kita, dan Dia akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar lagi kepada orang yang dapat dipercaya. Persoalannya, apakah kita mau? Apakah kita mau berkata, aku mau Tuhan, ini hidupku, ajar aku untuk melakukan kehendak Tuhan di hidupku. Karena itu yang terbaik. Saya tidak bicara yang terlalu wah-wah, yang bikin saudara puyeng nanti. Hari ini kita nggak bicara bagaimana saudara harus diutus Tuhan pergi ke Mesir atau kemana-kemana, nggak usah. Kita bicara dari kehendak Tuhan yang sederhana. Kalau hari ini kau punya musuh, Tuhan bilang berdamai, lepaskan pengampunan. Kalau hari ini engkau suami istri sering bertengkar, Tuhan bilang, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang marah, tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan mau engkau hidup dalam damai bersama, karena Tuhan bilang, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu akan diperintahkan. Apakah kau mau melakukan kehendak Tuhan untuk hidup damai bersama dalam keluargamu? Apa yang bisa membuat nilai dirimu itu berarti waktu kau punya hikmat Tuhan. Ketika Raja Nebukadnezar memilih orang-orang muda untuk bekerja di istananya, itu istana tempat penyembahan berhala loh. Tapi dia pilih orang-orang yang pertama tidak bercela. Saudara, saya percaya bahwa hikmat itu hanya ada pada Tuhan, kata firman Tuhan. Hikmat itu sesuatu yang akan kecerdasan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan, tidak kepada semua orang loh. Dan hanya orang-orang yang punya hikmat yang akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di akhir zaman. Ya, dan bukan hanya Tuhan yang memilih, bahkan di kerajaan di Babel yang tidak mengenal Allah, bahkan itu penyembah berhala, mereka memilih orang-orang yang punya hikmat. Jadi anak-anak muda, tolong hari ini isi hidupmu dengan hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan turun dalam hidupmu. Karena hanya itu yang akan membedakan engkau dengan orang dunia. Amin. Enggak ada yang lain. Waktu kita ini penuh dengan hikmat Tuhan, di sana dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Apa itu cela? Cela itu dosa. Cela itu noda. Saya berdoa supaya sekalian semua anak-anak muda di sini, mari jaga hidup di dalam kekudusan. Amin. Kunci untuk kita punya hikmat Tuhan itu, kita harus berjalan dalam kekudusan tanpa cela. Yang sudah punya pacar berapa banyak di sini? Tolong angkat tangan. Yang sudah pacaran, angkat tangan. Ya, yang sudah pacaran. Kalau masih di bawah 20 tahun, tidak usah pacaran ya. Yang di bawah 20 tahun, tidak usah pacaran. Ya, kau itu belum mengerti tentang hidup ini, tidak usah pacaran. Cuma buang pulsa, buang ongkos, buang pikiran, buang tenaga. Ya, jadi yang masih di bawah 20, nggak usah pacaran. Katakan, nggak ada yang mau amin. Ya, benar. Karena pacaran itu adalah persiapan untuk pengenalan, kamu akan memasuki pernikahan. Jadi kalau belum yakin mau menikah, nggak usah pacaran. Karena ini bukan zamannya, oh gonta-ganti, kan dicoba-coba dulu bu. Ya, emang kau pikir ini apaan mau dicoba-coba? Jangan ya saudara, kita ini orang percaya anak Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan yang akan diberi hikmat yang berlimpah-limpah. Karena waktu kau menghormati Tuhan, maka Tuhan itu beri kita hikmat. Ya, tolong jangan pacaran dulu. Yang sudah 20 tahun pun, ya jangan terlalu ngebet ya. Maksudnya kalau memang belum yakin, ya kalau saya sih ngomongnya mending lama berdoa. Ya, lama berdoa. Kalau sudah yakin itu jodoh, baru menikah. Ya, daripada, ya itu tadi, salah nanti, karena banyak sekarang orang menikah itu bukan karena dari Tuhan. Kenapa terjadi banyak perceraian? Karena orang menikah itu bukan jodoh dari Tuhan. Ada yang pacaran, sudah terlanjur melakukan hubungan seks. Ya, lalu dia pikir, ya saya kan sudah terlanjur, daripada terlanjur, ya sama siapa lagi saya menikah. Akhirnya terjadi hubungan yang begitu. Kenapa banyak tingkat perceraian? Yaitu, karena banyak hubungan yang bukan didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Jangan ya, karena aduh hari gini orang nonton film porno bebas, orang lihat apa tuh bebas, setan itu ada di mana-mana. Nah kalian pacaran, ya pasti ada dagingnya dong di dalamnya. Namanya orang pacaran, dua orang yang berbeda jenis, ya tadinya deket-deketan, pegangan tangan, lama-lama mulai naik. Ya ini terjadi sekarang. Jangan ya nak ya, jangan. Lebih baik jangan ya. Jaga kekudusan. Yang dipilih dari
Yerusalem pada waktu itu dipilih anak-anak muda yang tidak ada suatu celah. Hanya orang-orang yang hidup dalam kekudusan, yang takut akan Tuhan, yang akan diberi hikmat Tuhan. Dan dikatakan di sana, yang memiliki berbagai-bagai hikmat. Karena kalau orang itu nggak takut Tuhan, nggak mungkin dia punya hikmat. Hanya orang yang takut Tuhan yang akan punya hikmat. Saya berdoa semua anak muda di GSJS ini diberi hikmat Tuhan, amin. Supaya kau pilih jodoh, kau tahu yang benar mana. Dulu saya sebelum bertobat, saya kalau pilih cowok, yang pertama yang berkepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, ya ATM pribadi, semua yang pribadi. Karena dulu saya pikir itulah kebahagiaan. Tapi ternyata setelah saya kenal Tuhan, wah saya baru tahu dibukakan, diberi hikmat Tuhan. Oh ternyata itu enggak benar. Karena kaya saja enggak cukup untuk memberi kebahagiaan. Tapi banyak anak muda sekarang bilang gini, kalau saya bu pilih nangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Bertobat kau ya. Saya nggak mau menangis, bahagia, amin. Ya ngapain menangis di atas Mercy, biar di atas Mercy kalau nangis ngapain saudara ya. Ketika saya terima Yesus, saya diberi hikmat Tuhan. Dari mana saya dapat hikmat Tuhan? Dari firman Tuhan. Waktu kau banyak bergaul dengan firman Tuhan, baca firman, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Ya, yang tiap hari baca Alkitab. Nah ini, kalau nggak pernah baca Alkitab, mau dapat hikmat dari mana? Ya, nggak ada hikmat di tempat yang lain. Hikmat itu hanya datang dari Tuhan. Saya mau saudara mulai besok saudara komitmen ya, anak-anak muda baca Alkitab, amin. Mau komitmen? Nggak usah disuruh baca 5 pasal, tolong dikasih tugas nih ya. Nggak usah 5 pasal, nanti kebelengeran, malah nggak ada yang dilakukan. Mulai baca dari kitab Amsal. Ya, mulai besok baca Amsal pasal yang pertama. Lalu dapatnya apa? Tolong ditaruh di story Instagram. Amin. Saudara belajar mendapatkan sesuatu, dan saudara juga mulai belajar untuk memberitakan firman. Amin. Nggak apa-apa, nanti temanmu bilang, kok sekarang rohani. Puji Tuhan. Tiap hari angkat satu ayat Amsal yang memberkati hidupmu. Baca aja dari pasal yang pertama. Nanti kalau nggak ngerti ini ayatnya maksudnya apa, tanya sama kokoh pembimbingmu di sini ya. Ini maksudnya apa? Coba, bagaimana kalian bisa punya hikmat Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab? Sumber dari hikmat Tuhan itu adalah dari firman Tuhan. Kita ada di zaman yang begitu ke depan ini, persaingan itu begitu luar biasa. Sekarang banyak kepintaran manusia mulai diganti dengan robot, mulai diganti dengan mesin, dengan komputer. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita lagi untuk menghadapi. Saya nggak bisa bayangkan ya, di zaman-zamannya kalian tuh nanti cari kerja itu seperti apa ya susahnya. Sedangkan sekarang ini aja orang cari kerja itu udah nggak usah orang lain, yang mau berbisnis aja sekarang punya modal, itu bingung mau bisnis apa. Iya nggak? Yang nggak punya modal nggak usah gini-gini. Yang saya tuh ketemu banyak orang punya uang, sampai ngomong, bu bingung bu, mau bisnis juga, bisnis apa ya? Hari gini tuh apa? Dengan era globalisasi, sekarang pasar-pasar dikuasai oleh luar negeri. Dengan adanya TikTok, adanya apa, penjualan dari luar negeri masuk semua. Kita ini rasanya mau bagaimana loh? Ini seperti hal keadaan ini ketika Raja Nebukadnezar hendak memilih orang-orang pilihan untuk dibawa menjadi pegawai di istana raja. Pada zaman itu saudara, yang lain itu dibawa sebagai tawanan, sebagai budak di Babel. Tapi pemuda-pemuda ini dipilih menjadi pegawai di istana raja. Dan mereka dikasih makan makanannya raja. Coba baca ayat yang berikutnya, dikatakan di sana, ayat yang ke-7 tadi. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, ya. Jadi lihat tadi, perhatikan, tadi nama mereka itu adalah di sana Daniel, Hanaya, Misael dan Asaria. Sampai di Babel nama itu harus diganti karena nama-nama mereka ini adalah memiliki arti nama yang sangat luar biasa sebenarnya, yang ada kaitannya dengan Tuhan. Ketika sampai di Babel, ya pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya apa? Beltsasar. Hanaya dinamainya apa? Sadrak. Lalu Misael dinamainya apa? Mesak. Dan Asaria dinamainya apa?
Abednego. Jadi ini adalah nama pengganti mereka di Babel. Nama-nama dewa-dewa Babel. Padahal tadinya nama mereka itu nama yang penuh arti Alkitabiah. Daniel itu artinya dan itu hakim, Iel Allah. Jadi Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Ya, sampai di sana diganti jadi Belsasar, nama dewa yang ada di Babel. Tapi ketika nama mereka diganti, apakah hidup mereka berubah? Tidak. Raja Babel berkehendak mengganti nama mereka supaya hidup mereka juga berubah, tidak percaya lagi kepada Allah Israel. Tapi yang namanya iman itu kan dari dalam. Waktu orang penuh hikmat Tuhan, hidup dalam kekudusan, takut akan Allah, mereka tidak bisa digoncangkan, saudara. Kita lihat ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Baca bersama 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Mereka yang terpilih untuk bekerja di istana raja, mereka itu diberi makan makanannya raja. Diberi wine, anggurnya raja. Saya mau tanya, kira-kira kalau kalian yang terpilih, masuk di istana, lalu disuruh makan makanannya itu bertentangan dengan hukum bangsamu pada waktu itu, dengan agama, bahkan tidak boleh menajiskan diri dengan minum anggur. Kira-kira kalian pilih yang mana? Wah, itu kalau kita pasti sudah selfie ya. Makanan raja di sini selfie, anggur raja di foto selfie, upload di story kan. Makan makanan raja, minum anggurnya raja. Udah kelihatan nggak berhikmat semua itu? Ya, baru ditawari makanan raja saja sudah tergoda. Tapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak tergoda. Dengan jelas Alkitab berkata mereka menetapkan diri untuk tidak menajiskan hidup mereka dengan anggur, minuman, dan dengan makanan santapan raja. Karena mereka tahu itu akan menajiskan mereka. Orang yang punya hikmat Tuhan, yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan, mereka tahu beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang banyak anak muda kalau saya tanya, kenapa kamu merokok? Ya gimana bu, di kampus saya semua orang merokok. Goblok nggak? Blok. Jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Tetapkan prinsipmu, tetapkan hatimu, hormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati engkau. Dan kalau engkau dihormati Tuhan, hidupmu diangkat tinggi oleh Tuhan. Katakan, amin. Jangan ikut-ikutan. Orang yang punya hikmat Tuhan, dia menetapkan satu prinsip hidup yang tidak bisa tergoyah. Ya saya merokok bu, orang teman-teman saya semua merokok. Saya minum bu, orang teman-teman saya semua minum. Ya biar mereka mau minum, biar mereka mau merokok. Ya kamu tetap tentukan standar. Anak saya bilang, teman-temanku semua merokok mam, yang cewek merokok, apalagi yang cowok. Ya tapi saya bilang sama dia, kamu kalau jatuh cinta jangan sama laki-laki yang merokok, apalagi yang dugem, ya, apalagi yang mabok. Jadi anak saya punya standar. Biar yang ganteng naksir, ya, biar mau lulusan apa, ya ganteng sih mam, nyambung sih, tapi merokok nggak jadi, kecuali dia mau berhenti rokok dulu. Itu namanya kamu punya standar, punya nilai. Waktu kamu punya hikmat Tuhan, kamu yang menetapkan standar dirimu. Apalagi yang perempuan-perempuan ini saya mau bilang ya, jangan turunkan nilai dirimu, ya, karena perubahan lingkungan yang ada di sekitarmu. Amin. Ketika saya bertobat, saya nggak mau sembarang jatuh cinta, karena saya sudah diubahkan, hidup saya dikuduskan, saya diangkat oleh Tuhan. Ya, dan wanita super hanya untuk pria super. Baby Teguh. Ya toh, rugi. Kamu udah ditebus, harganya mahal, kenapa kamu mau nikah sama cowok, sama laki-laki yang murahan begitu? Kagaklah. Yang cowok-cowok juga, tetapkan standar dirimu, menikah dengan orang yang takut akan Tuhan. Cuma itu sumber kebahagiaan di hidup. Karena orang yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan loh. Itu kata firman Tuhan. Saudara bayangkan kalau kau dihormati Tuhan. Kita dihormati manusia aja seneng, apalagi kalau dihormati Tuhan, seneng nggak? Wow, itu luar biasa. Ya, mau sehebat apapun dunia berubah, orang-orang yang menetapkan standar hidupnya karena punya hikmat Tuhan, engkau akan dibedakan oleh Tuhan.
seburuk apapun dunia berubah, sesulit apapun masa ini berubah, Tuhan tahu memilih orang-orang yang takut akan Dia. Kita lihat, nggak sembarangan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dipilih Tuhan. Lalu dikatakan saudara, ketika dia ditawari untuk makan makanannya raja, karena raja beri perintah, apa yang saya makan, itu yang mereka makan. Apa yang saya minum, itu yang harus mereka minum. Tapi mereka tahu makanan dan minuman itu menajiskan diri mereka, dan mereka tidak mau. Coba lihat saudara, dikatakan di sana, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tadi ayat 8, dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, baca bersama, maka apa? Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel apa? Kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, waktu kau menghormati Tuhan, menetapkan standar hidupnya dengan firman Tuhan, Tuhan yang sanggup mengubah orang. Sehingga Daniel tadinya tidak punya ordal loh. Ini pemimpin kepala istana ordal nggak? Ngerti ordal kan? Apa itu ordal? Saya pikir pada nggak tahu lagi ya. Sekarang ini kan orang bilang kalau mau apa harus pakai ordal. Saya dengar banyak orang kesaksian, Bu, doakan saya ya. Saya ini mau mendaftar ke sini mau cari kerja. Tapi dengar-dengar di situ harus ada ordal. Waktu engkau hidup takut Tuhan, Alkitab berkata Tuhan mengaruniakan kepada Daniel sehingga Tuhan menggerakkan hati kepala istana. Ini orang-orang paling dalam-lamnya istana ini, karena dia kepala istana, untuk memberikan kasih dan sayangnya kepada siapa? Daniel. Waktu kau menjadi orang yang hidup menghormati Tuhan, kau nggak perlu sibuk cari muka, kau nggak pernah sibuk jilat kanan kiri. Nggak usah cari muka, karena kau sudah punya muka, amin. Orang yang cari muka itu yang mukanya belum jelas. Kalau kita mukanya sudah jelas, nggak usah cari-cari muka, amin. Cari Tuhan. Waktu kau hidup menyenangkan Tuhan, Tuhan yang mengangkat dan menjamah hati kepala istana, sehingga dia memberi kasih dan sayang kepada siapa? Daniel dan teman-temannya. Nggak usah kita sibuk hal-hal yang lain. Waktu kau mengandalkan Tuhan, saya banyak mendengar orang anak-anak muda bersaksi, Bu, saya ini mau mendaftar ke kedokteran ini, katanya harus ada orang dalam bayar sekian puluh juta. Tapi saya berdoa, Bu, karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berpuasa, Bu. Waktu saya berdoa, saya berpuasa, tiba-tiba dalam pengumuman, saya lulus. Padahal semua yang lulus itu pakai uang pelicin sama orang dalam. Tapi Tuhan membela saya. Siapa yang bisa menggerakkan hati orang-orang yang di atas yang punya keputusan, yang berhak mengambil keputusan? Hanya Tuhan. Bahkan Alkitab berkata hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Bahkan ketika engkau berkenan pada Tuhan, saudara, Alkitab berkata musuhmu pun akan didamaikan Tuhan dengan engkau. Itu janji firman Tuhan. Lalu dikatakan di sana, saudara, ayat yang ke-10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu ini kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda yang lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga apa? Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja karena nggak taat. Lalu apa jawabnya Daniel, saudara, baca bersama. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 10 hari cuma makan sayur dan air putih, yang lain makan daging. Boleh dicoba ini untuk menurunkan berat badan, ya, untuk lebih sehat. Anak-anak muda sekarang, tubuhmu itu bait Allah loh. Daniel, mereka masih muda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi mereka tahu tubuhnya adalah bait Allah. Mereka nggak mau tubuhnya mereka sakit karena salah makan. Anak-anak sekarang, ya, tiap hari minum boba, tiap hari minum apa itu segala macam itu yang bergula-gula. Maaf ya, sekarang ini rumah sakit dipenuhi oleh anak-anak muda, umur belasan sampai 20-an, diabetes, ya, gagal ginjal. Ponakan saya umur 21 tahun, tiba-tiba tidak bisa bangun pagi, kena stroke. 2 kali operasi otak, dibuka otaknya, sampai sekarang lumpuh.
Kenapa? Makanannya yang manis-manis semua dia makan. Hati-hati ya, kalau kau punya hikmat Tuhan, kau tahu menjaga tubuhmu, amin. Jangan banyak makan yang bergula. Sekarang itu kalian makannya ya makanan-makanan cepat saji, yang bertepung, yang pakai bumbu-bumbu segala macam. Ingat, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus, amin. Ya, sekarang anak-anak muda seumur kalian itu sudah kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi. Hati-hati loh. Ya, perjalananmu itu masih panjang. Firman Tuhan berkata, hidup mati dikuasai oleh lidah. Jaga mulutmu. Jangan sembarangan makan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka cuma minta sayur dan air putih. Selama 10 hari, dia bilang, coba bandingkan. Kita baca dikatakan di sana, disuruh bikin percobaan. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Lalu apa? Ayat 14, didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata apa? Perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kok malah jadi gemuk ya? Kalau cuma makan sayur, kalau minum air loh. Maksudnya segar kali ya. Tapi ini bahasanya, ini interpretasi bahasa Indonesia ini ya. Lebih segar karena makan sayur sama minum air putih. Lalu ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu, baca dengan suara nyaring, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Siapa yang mau dikasih Tuhan kepintaran seperti itu? Saya mau bersaksi ya, kalau Daniel kita sudah baca di Alkitab. Saya ini cuma anak muda dulu, lulusan dari kota kecil di Sulawesi, namanya Kota Poso. Kalian boleh cari itu di peta, mudah-mudahan ketemu. Ya, siapa yang pernah dengar Kota Poso? Ada ya, yang lain tidak pernah dengar? Kemana aja? Itu tempat saya dilahirkan. Saya tidak berpendidikan tinggi, ya. Saya lulusan SMA. Lalu ketika saya terima Yesus, saya terima hikmat Tuhan. Saya diubahkan. Secara manusia, bahkan ketika saya diusir dari keluarga saya, tidak boleh bawa ijazah. Jadi ilmu yang selama ini saya dapat di sekolah, ternyata saya tidak bisa pakai untuk masa depan saya. Secara manusia semua jalan itu buntu. Tapi ketika saya temukan hikmat Tuhan, saya bergaul dengan firman Tuhan. Yang pertama dirubah itu cara saya berpikir. Dulu apa yang merupakan keuntungan sekarang bagiku kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan itu lebih berguna. Firman Tuhan memampukan kita punya hikmat. Hari ini, apa yang terjadi? Saya masih tetap tidak punya ijazah, karena ijazahnya tahan sama papi saya dulu. Dan hari ini saya melihat bagaimana Tuhan berperkara. Kalau hari ini saya bisa diundang berkhotbah di Jakarta, di perusahaan-perusahaan besar, di depan orang-orang yang lulusan luar negeri, di depan dokter-dokter, di depan pejabat-pejabat. Saya mau tanya, apakah karena saya pinter? Apakah karena saya lulusan kumlot dari luar negeri? Lalu kenapa saya bisa menyatakan semua hikmat Tuhan? Itu karena saya punya firman dalam hati saya. Dan kalau kalian tuh punya firman Tuhan, kalian tuh punya hikmat yang luar biasa loh. Makanya mulai sekarang bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi berkata-kata sembarangan dengan mulutku. Aku mau pakai mulutku ini untuk memperkatakan firman dan hikmat Tuhan. Amin. Dan hari ini saya melihat, saudara, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil. Saya pernah berkhotbah di satu kantor di Jakarta. Ada seorang bapak datang, saudara, dia menghampiri saya. Lalu dia bilang begini, Bu, saya mau ngomong sesuatu sama ibu. Saya ini orang pintar, Bu. Saya ini lulusan, saya ini master dari negara ini, saya ambil ini lagi di Amerika, saya ambil ini di Australia, saya ambil ini di Jerman. Pokoknya titelnya berjejer-jejer dan semua luar negeri. Dan ibu tahu, saya ini orang yang paling susah untuk menerima khotbah dari hamba-hamba Tuhan, karena itu cuma masuk di logika saya. Saya tidak percaya, setiap kali saya dengar khotbah ini, nggak masuk akal, begini, saya tentang. Tapi ketika saya dengar khotbah ibu tuh nggak masuk di sini saya, tapi menusuk sampai ke sini. Saya nggak bisa protes, Bu. Ada apa ya, Bu? Saya bilang sama dia, Bapak tahu kenapa? Karena hikmat Tuhan yang sedang saya sampaikan.
Itu yang Rasul Paulus berkata, karena kami ini berbicara bukan dengan hikmat manusia, tapi kami berbicara dengan hikmat Tuhan. Dan kalau kau punya hikmat Tuhan, engkau itu menjadi berharga. Saya juga pernah mendengar kesaksian dari salah satu pendoa, saudara. Dia itu cuma pendoa di gereja. Dia takut Tuhan, dia tiap hari baca Alkitab. Di kantornya itu, dia tadinya kerja di bagian lab, ya, penelitian. Dan kantor itu punya ribuan karyawan. Secara manusia dia nggak mungkin diangkat menjadi sesuatu yang bertentangan dengan tempat dia bekerja. Mungkin dia bisa diangkat menjadi kepala lab karena dia itu bertugas di lab. Tiba-tiba kepala kantor tuh panggil dia dan bilang begini, "Pak, maaf ya, Bapak mau nggak saya kasih satu jabatan baru?" Dia tanya, "Apa ya Pak?" "Saya mengangkat Bapak jadi kepala personalia yang membawahi sekitar 3.000 pegawai." Dia kaget dan dia shock. "Loh Pak, tapi kan saya ini di bagian lab. Kenapa Bapak mempercayakan itu?" "Saya melihat Bapak orangnya beda, karena engkau punya hikmat." Dan yang katakan itu bukan orang Kristen. Kenapa? Karena Bapak ini seorang pendoa, dan dia tiap hari bergaul dengan firman. Saya yakin saudara, kalau kita penuh dengan firman, kau ketemu teman, kau bisa nasihati, kau ketemu orang yang keluar dari mulutmu itu, apakah Bapak ini dinilai dari apa? Ya karena ada hikmat Tuhan dalam dirinya, cara berkatanya berbeda, perilakunya juga berbeda, dan dia diangkat menjadi kepala personal ya yang membawahi 3.000-an pegawai. Saya bilang, "Wow Pak, luar biasa." "Iya Bu, itu semua karena hikmat Tuhan dalam diri saya." Dan kita lihat di sini akhirnya saudara, ketika Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego mereka dicobai, dikatakan di sana ya mereka itu lebih baik ya dan kelihatan lebih segar daripada semua, ayat 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian berbagai-bagai hikmat ya. Ayat yang ke-18, setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka apa? Dibawalah mereka ke pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19 baca bersama. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka apa? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Wow, enggak? Saudara nangkep dengan apa yang kita baca ini? Jangan duduk di gereja tapi otaknya di luar ya. Abis ini makan apa ya? Ini kisahnya wow banget loh. Ini bukan dongeng loh. Ini kisah sungguh-sungguh terjadi. Dan didapati mereka ternyata punya hikmat dan pengertian. Mereka lebih cerdas berapa kali lipat? Wow, 10 kali lipat dari orang-orang yang ada pada zaman itu. Orang-orang terpilih yang ada di Babel. Ya, kita baca sama-sama bagaimana menjadi wanita yang memiliki hikmat yang luar biasa. Kita buka dulu sama-sama saudara di dalam Mazmur 111 ya. Ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. Saya dikatakan 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Di sana dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Bagaimana kita menjadi wanita yang berhikmat? Kenapa tadi? Karena tanpa hikmat kita nggak bisa jadi istri yang luar biasa. Tanpa hikmat kita nggak bisa jadi ibu yang luar biasa. Tanpa hikmat kita nggak bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh hikmat? Di sana dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa disebut wanita yang berhikmat kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan. Alkitab berkata bahkan orang bodoh pun kalau dia hidup takut akan Tuhan dipikir orang berhikmat. Karena hikmat Tuhan itu luar biasa. Takut akan Tuhan itu dahsyat. Bukan bicara soal pendidikan kita. Ada orang mungkin cuma lulusan SD, tapi ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan memenuhi hidupnya. Katakan, amin. Ya,
Saya bukan orang yang sekolah tinggi, saudara, sampai punya gelar S2, S3. Kemarin kita dikejutkan oleh satu berita ya dari Inggris. Seorang anak muda, saudara. Bayangkan dia sedang menyelesaikan gelar doktor di Inggris. Orang Indonesia, orang tuanya ada di Depok. Ternyata dia memecahkan rekor dunia. Kasus perkosaan terbesar di dunia, 190 anak laki-laki diperkosa sama dia. Jadi tiap malam dia berkeliling di sekitar tempat tinggalnya di apartemen. Dia cari laki-laki di daerah-daerah diskotik. Dia bawa ke apartemennya, dia kasih minuman keras, lalu dia bius. Setelah itu orangnya setengah sadar diperkosa dan dibikin film. Di syuting sama dia. Ya, akhirnya ketangkap dan terbuka kasusnya ketika orang kasih obat bius, diperkosa. Pria itu berhasil sadar dan melawan, memukul dia. Lalu pria itu lapor ke polisi. Waktu polisi tangkap, di apartemennya disita 2 handphone. Dan ternyata di dalam handphone itu ada 190 video dengan laki-laki yang berbeda yang dia perkosa. Setelah mereka, para korbannya mengetahui bahwa ternyata mereka diperkosa, ada yang mau bunuh diri. Ya, saudara lihat, ya. Pendidikan tinggi tidak menentukan orang itu hidupnya berhikmat di hadapan Tuhan. Standar Tuhan, kemarin minggu saya menyampaikan, untuk bisa memasuki dimensinya Tuhan, kita harus hidup sesuai standarnya Tuhan. Karena standar Tuhan itu berbeda dengan standar manusia. Ya. Yang Tuhan cari dalam hidup manusia standarnya apa? Bukan S1, S2, S3, SS. Tapi Tuhan cari orang yang hidup takut akan Tuhan. Gelar doktor, tapi pecahkan rekor. Bayangkan akhirnya dia divonis penjara seumur hidup. Coba bagaimana orang tuanya. Dan ketika di penjara, ketika di sidang, gak ada rasa bersalah. Kenapa akhirnya majelis hakim memutuskan seumur hidup? Karena kayaknya dia sangat menikmati semua dosa yang dia lakukan. Saudara, Tuhan tidak cari orang pintar secara ilmu. Tuhan cari orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Apa itu takut akan Tuhan? Kita takut berbuat dosa. Kita menjauhi kejahatan. Dilihat atau tidak dilihat, kita menjaga hidup di dalam kekudusan. Dilihat suami atau tidak dilihat suami, kita menjaga hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, kita masuk dalam dimensinya Tuhan, dan standarnya Tuhan itu nggak bisa dirubah apapun keadaan kita. Kemarin saya sampaikan, ada ibu-ibu yang telepon saya, Bu, saya sudah tidak tahan dengan suami saya, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Bertahun-tahun saya dikecewakan, dia selingkuh sama perempuan lain. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Semua keluarga dari saya semua meminta untuk saya bercerai dengan dia. Tapi saya mau telepon ibu. Saya mau tanya sama ibu, apakah saya boleh bercerai? Saya bilang, kalau ibu menelpon saya, maka yang akan saya sampaikan kepada ibu adalah standarnya Tuhan. Apa itu standarnya Tuhan? Hai istri, jika ada di antara suamimu yang belum bertobat, hidup tidak takut akan Tuhan, hidup dalam kefasikan, maka istri yang sudah mengenal Tuhan, yang mengerti standarnya Tuhan, tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, menangkanlah suamimu itu. Supaya dia melihat betapa saleh dan sucinya istrinya itu, lalu dia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. If I got